kasih. Mari nyanyikan kemenangan kita dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah bangkit, amin, dan membawa kemenangan dan kesembuhan bagimu. Come on, praise your hallelujah. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah
hidupmu. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan iman nyatakan ini, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ayo tepuk tangan bersama-sama ICC. Nyanyikan dengan iman. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Come on, raise your hallelujah. Oh, raise a 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 hallelujah. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Kami muliakan Engkau di tempat maha tinggi Bapa. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Karena salib, kami menang. Karena salib, maut tidak berkuasa atas kita. Karena salib, semua pelanggaran kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Karena salib, kita merasakan kasih sejati. Salib Yesus, cinta sejati untuk dunia ini. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Yes. Mari bersuka cita karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Dia sudah bangkit. Nyanyikan pujian syukur-Mu pada pagi hari ini. Tepuk tangan sama-sama yuk. Pujian syukur ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu.
kasih Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami sekarang ada Bapa. Oleh karena kasih karunia-Mu Bapa, kami sudah diselamatkan. Kami mau naikkan ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini pujian kami. Ini penyembahan kami Bapa. Hanya bagi nama-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, ini hati kami Bapa, ini hidup kami Bapa. Kami mau persembahkan hanya kepada-Mu saja. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu.
Mari serukan namanya. Katakan, Yesus. Oh, Yesus. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami Tuhan, hanya bagimu selama-lamanya, hanya bagimu Tuhan selama-lamanya. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami Bapa, selamanya hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Bapa, orang dapat melihat betapa baik Engkau bagi kami Bapa. Biarlah hidup kami hanya menceritakan tentang-Mu saja Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tentang-Mu, biarlah semuanya ini hanya tentang-Mu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentang-Mu, untuk-Mu, untuk-Mu. Biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Mari sama-sama katakan tentang-Mu. Tentang-Mu, 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 tentang-Mu Yesus. Biarlah semuanya ini hanya tentang-Mu, Yesusku. Puji dan sembahku, puji dan sembahku hanya tentang-Mu, untuk-Mu, untuk-Mu, untuk-Mu Tuhan. Biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Tentang-Mu Tuhan, tentang-Mu, tentang-Mu. Biarlah semuanya ini hanya tentang-Mu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentang-Mu, untuk-Mu, untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu,
seluruh hidupku, melukiskan semua tentangmu. Ya hidup kami Tuhan, ya seluruh hidupku, melukiskan semua tentangmu. Haleluya. Tangan yang meriah untuk Tuhan Let's give kita. praise the Lord Jesus. Bapak Yasya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Karena kemenangannya, karena kebaikannya, karena pemulihannya, karena setiap rancangan-rancangannya. Haleluya. Serlia buku tulis ini dia kaya syadat. Thank you Lord. Makasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang dimuliakan, Kau yang disanjung, kekal selama-lamanya. Surga bersorak-sorai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami, bantu Roh Kudus supaya kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus Kau bebas bekerja, memulihkan setiap anak-anak-Mu yang datang siang hari ini, bahkan yang di rumah sekalipun. Dimanapun kami semua ada, Tuhan yang bekerja. Kami sambut firman Tuhan in the name of Jesus Christ. Everyone say Amin. Haleluya. Sebelum saudara duduk, boleh nggak cari dua orang ya, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, katakan selamat Paskah. Boleh kasih pelukan. Selamat Paskah, selamat Paskah. Depan, belakang, kiri, kanan. Boleh. God is all the time. Sudah diberkati oleh teman-teman yang melayani. Ya boleh tepuk tangan untuk mereka karena mereka sudah berbulan-bulan, countless hours dengan pergumulan, kesibukan mereka hari-hari tetap bisa melayani Tuhan. Dan banyak sekali tim yang ada, mungkin lebih dari 100 orang yang melayani. Ada tim dekorasi. Ya boleh tepuk tangan untuk mereka juga ya. Ya persiapkan semua. Ya ada tim apa lagi? I look ya. Terus dekorasi, I look sound production. Ya di belakang layar. Saudara belum pernah lihat ya production seperti apa ya? Yuk kita lihat sebentar teman-teman yang melayani di production sana. Nah, boleh tepuk tangan untuk mereka. Ya, ini di lighting, ada di sound belakang. Nah, ini kemarin seharian di sini siapkan semua. Dan ada teman-teman juga yang di belakang sana. Sudah kita sangat diberkati oleh mereka. Choir juga awesome ya. Luar biasa. I care juga ya, ada yang di parking ministry. Well, God is good. Jadi kalau saudara ketemu sama mereka, katakan God bless you. Thank you. Nah saudara, kali ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Kita buka dalam firman-Nya. Yohanes 11 ayat 25. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali ibadah di gereja ICC Bandung. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Lalu dikatakan ayat 26, dan setiap orang yang hidup, ya, yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini?
Nah saudara, ini kalimat ayat ini ada dalam makam ibu saya. Ya. Kalau kita fokus di sini adalah Yesus katakan, kamu percaya enggak kebangkitan itu ada? Karena bagi orang yang mempercayai Kristus, kita percaya bahwa Yesus bukan hanya mati di kayu salib, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu menjadi dasar yang penting bagi kekristenan setiap kita, perjalanan kita. Bukan hanya kita mengenal Yesus yang mati di kayu salib, tetapi Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus katakan sama mereka, percayakah engkau akan hal ini? Bahwa kebangkitan itu ada, bahwa kebangkitan itu bagian setiap kita. Dan betapa pentingnya orang yang percaya akan kebangkitan Kristus. Karena itu yang akan menguatkan, yang menjadi dasar bagaimana dia mengikut Yesus, berbuah banyak, menjadi berkat bagi banyak orang, mencapai garis akhir. Kalau orang itu percaya bahwa Yesus dalam dia ada kebangkitan. Nah saudara, firman Tuhan katakan demikian dalam Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya setiap kita memiliki roh yang sama seperti Kristus. Roh yang telah membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah diam dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan roh yang sama yang berkuasa membangkitkan Yesus juga berkuasa untuk membangkitkan setiap kita. Roh yang sama, tinggal dalam setiap kita. Diam di dalam setiap orang percaya. Maka itu ketika orang percaya kepada Kristus, roh yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam dia. And this ini yang mengubahkan kehidupan kekristenan setiap saudara dan saya. Orang yang percaya roh yang sama tinggal dalam Yesus, tinggal di dalam dirinya. Maka roh kebangkitan itu akan menuntun kita masuk ke dalam rancangan Tuhan dan mencapai garis akhirnya. Nah saudara, betapa pentingnya orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Bukan hanya Yesus yang mati, tetapi Yesus yang bangkit. Berarti apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Dan dia naik ke surga, dan setelah naik ke surga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betapa pentingnya orang percayakan hal ini, saudara. Kenapa? Karena imannya akan bangkit bukan perkara duniawi aja. Ketika orang percaya bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, matanya tertuju kepada Kristus. Dan ini yang mengubahkan kehidupan saudara dan saya hari ini. Di dalam dunia ini. Orang-orang yang percaya ada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan orang yang percaya akan kebangkitan hidupnya akan mengalami satu perubahan yang dahsyat sekali. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan pagi hari ini, saudara. Yang pertama adalah ini. Dengan iman kebangkitan, orang yang percaya kebangkitan Kristus, roh yang sama tinggal di dalam dirinya, maka kita juga percaya bahwa Allah turut bekerja. Sudah percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa Yesus tidak mati, bahwa Yesus hidup. Kalau kita percaya Yesus hidup, maka dia adalah Allah juga yang turut bekerja. Dalam Roma 6 ayat 4, bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya terjadi bagi dirinya, tetapi bagi kita semua.
Dikatakan demikian, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kita telah berarti bersama-sama Yesus. Orang yang percaya Yesus, dia juga telah mati bersama dengan Yesus. Oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah, katakan saya telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus sudah tinggal dalam kehidupan orang percaya meskipun kita nggak melihatnya. Kuasa yang sama yang tinggal di dalam Yesus tinggal di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bahkan Tuhan memberikan kita otoritas. Meskipun kita masih dalam dunia ini, Tuhan telah menaruh kita dalam posisi kemenangan. Dalam bahasa Inggris, dalam kitab Efesus dikatakan demikian. Efesus 2 ayat yang ke-5. Even when we were dead in our trespasses, made us alive. Katakan dengan saya alive. Hidup, sama seperti tema kali ini adalah alive. Bahwa orang yang percaya kepada Kristus, dia bukan orang mati. Yesus katakan tidak akan mati selama-lamanya. They are made alive. Made berarti sudah terjadi. Ketika orang percaya Yesus, mungkin kelakuannya belum berubah, mungkin perkataan belum berubah, mungkin kebiasaannya belum berubah, tetapi orang yang menerima Yesus, dia dihidupkan kembali. Dan bukan hanya dihidupkan, dikatakan begini, made us alive together with Christ. By the grace you have been saved. Ayat ke-6 dikatakan, terus apa? And raised up with Him. Jadi orang yang percaya Yesus bukan hanya dibuat hidup kembali, tetapi diangkat, raised up dengan bersama dengan Yesus. Dan seated, duduk bersama-sama with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Sesungguhnya orang yang percaya kepada Yesus dirinya dibuat hidup kembali. Dan ini sudah terjadi. Raised up past tense berarti sudah terjadi. Seated berarti sudah terjadi. Orang yang percaya Yesus made alive, raised, seated in the heavenly places. Didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Maka itu kita, oleh karena kasih karunia, kita sudah diberikan tempat dalam posisi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Dalam dunia ini, apapun keadaan saudara, saudara lebih daripada pemenang. Oleh karena Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Seated with Christ in the heavenly places. Bersama Yesus. Makanya kalau kita percaya Yesus sudah bangkit dan roh yang sama tinggal di dalam kita. Dan Tuhan telah memberikan kita otoritas bersama-sama dengan Dia di sorga. Maka itu kita percaya dalam dunia ini kita gak sendirian. Dalam Roma katakan Allah turut bekerja. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan gak meninggalkan kita sendirian. Dikatakan bersama-sama dengan Dia. Berarti kita gak sendirian. Meskipun kita dalam dunia ini berapapun usia saudara. Mungkin masih muda, mungkin sudah usia lanjut, lain sebagainya. Kita gak pernah sendirian. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Yang terpanggil, bagi mereka yang terpanggil dalam sesuai dengan rencana Allah. Artinya orang-orang yang telah menerima Yesus. Masuk dalam rencana Tuhan, Allah turut bekerja bagi dia.
Dia nggak hidup sendirian, dia nggak bekerja sendirian. Tetapi Allah bekerja untuk datangkan kebaikan. Maka itu di dalam perjanjian baru, saudara melihat hal ini terjadi berulang kali. Bahwa ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Sama seperti orang tua memikirkan yang baik sama anak-anaknya jauh sebelum anak itu ngerti bahwa orang tuanya sedang berusaha yang baik. Siapa di sini ada orang-orang tua yang sudah punya anak, sudah lambaikan tangannya. Setiap kita pasti mikirkan yang baik untuk anak-anak. Mempersiapkan yang baik jauh sebelum anak itu tahu bahwa bapaknya atau ibunya, orang tuanya sudah mempersiapkan itu. Demikian juga Bapa di sorga, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maka apapun yang saudara hadapi di dalam dunia ini, kita nggak hadapi dengan ketakutan. Kita nggak hadapi dengan kekhawatiran karena kita nggak sendirian. Kita punya Bapa yang mengasihi kita dan Bapa yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun orang itu mengalami sakit, penyakit, permasalahan kehidupan, apapun dia hadapin, dia percaya bahwa Allah turut bekerja untuk kebaikannya. Pada waktu Minggu, pada waktu ibu-ibu datang menghampiri, datang ke kubur Yesus. Itu kuburnya ditutup oleh batu mungkin 2 ton itu. Mereka nggak tahu nanti sampai sana siapa yang akan gulingkan batu itu. Ya. Tetapi ketika mereka ke sana, saudaraku, pergi ke kubur pagi-pagi, mereka melihat batu itu sudah terguling. Allah sudah bekerja lebih dulu sebelum mereka datang. Yang percaya katakan amin. Bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan ketika kalau kita lihat dalam kejadian yang lain, murid-murid berdoa untuk Petrus yang Rasul Petrus yang masuk ke penjara, di penjara di sana, dan kumpul semua murid-murid sama-sama mendoakan untuk keselamatan Petrus. Di tengah-tengah doa mereka, malaikat Tuhan sudah bekerja untuk membebaskan Petrus dari penjara. Dan tiba-tiba sebelum mereka selesai, Petrus sudah ketok-ketok di pintu depan. Dan mereka melihat, kaget. Itu malaikatnya katanya. Siapa yang percaya Allah turut bekerja, saudara? Dalam kehidupan kita perlu percaya bahwa Allah turut bekerja sebelum kita sadari bahwa kita memerlukannya, memerlukan setiap pertolongan. Tuhan bekerja kepada Cornelius, perwira Italia itu, saudara, untuk keselamatannya. Dia suka memberikan sedekah untuk pembangunan bait Allah. Dan Tuhan menampakkan diri, malaikat menampakkan diri sama Cornelius. Dan kasih dia petunjuk untuk panggil Petrus. Allah yang bekerja di situ. Dan Petrus lagi doa di Yope. Dia lagi doa. Tiba-tiba dia lihat penglihatan. Dan ketika dia melihat penglihatan Allah berbicara, kamu ikut sama orang-orang ini. Allah turut bekerja. Petrus nggak kerja sendirian, malaikat Tuhan sudah bekerja lebih dahulu. Dan ketika Petrus bertemu dengan Cornelius, semua orang di dalam rumah itu diselamatkan dan dibaptis. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Maka itu dalam kehidupan kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia nggak pernah meninggalkan kita sendirian. Nah, orang yang percaya Yesus adalah orang juga percaya kebangkitan Yesus. Adalah orang yang dengan iman, nomor 2 adalah dengan iman kebangkitan. Kalau saudara percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup, saudara, dan dia hidup dan dia bangkit dan duduk sebelah kanan Allah, maka kita percaya juga tidak ada lagi batasan masa lalu. Artinya orang yang punya batasan apapun masa lalunya, seburuk apapun, di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah
Apa saudara? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya orang-orang yang ada di dalam Kristus, apapun masa lalunya, apapun label yang telah mungkin orang itu miliki. Oh, saya orang gagal di dalam keluarga, dalam pergaulan, di dalam usaha, di dalam pelayanan. Saya nggak mampu ini, saya nggak mampu itu. Dari dulu juga nggak pernah berhasil dan lain sebagainya. Apapun labelnya, masa lalunya, di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Dan roh kebangkitan yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam dia. Dan sanggup mengubahkan hidupnya menjadi baru. Dan setiap kita punya masa lalu, saudara, yang mungkin kita gak mau cerita. Itu ya. Setiap kita punya masa lalu yang begitu kelam. Ada yang kecanduan ini, hidup dalam dosa, lain sebagainya. Tetapi orang yang ada di dalam Yesus dikatakan dia adalah ciptaan yang baru. Maka kita buka 1 Korintus 6 ayat 11. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Telah berarti sudah belum? Sudah. Terus apa lagi? Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bukan proses, ini satu kejadian ketika orang percaya kepada Kristus, rohnya menjadi baru. Dan Roh Kudus tinggal di dalam dia, dan roh yang sama tinggal di dalam Yesus yang membangkitkan Yesus, kemudian tinggal di dalam orang ini. Dan roh itu bisa mengubahkan segala sesuatu menjadi baru. Makanya kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat ketiga dikatakan yang sama. Oleh kuasa ilahinya, roh itu tinggal dalam kehidupan orang percaya, menganugerahkan, memberikan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan dia yang memanggil, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan apa saudara? Ajaib. Jadi orang Kristen ya saudaraku, mungkin saudara kenal orang itu sebagai pecandu, mungkin hidup dalam dosa, mungkin masa punya, kalau orang bilang madesu ya, punya masa depan yang suram, mungkin penjudi, apapun itu masa lalunya. Tetapi ketika dia percaya Yesus, dia disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Dan roh yang tinggal di dalam dia kemudian sanggup mengubahkan hidupnya menjadi baru. Yang bersyukur katakan amin. Sanggup mengubahkan hidup orang itu menjadi baru. Makanya Paulus katakan begini, Filipi 3 ayat 13. Ya. Tetapi ini yang kulakukan, saudara. Paulus katakan, aku melupakan. Yuk sama-sama dengan saya itu katakan 2, 3 apa? Melupakan. Aku melupakan apa yang di belakangku, masa laluku aku lupakan. By the way, masa lalunya gelap. Mungkin jauh lebih gelap daripada kita semua. Dia seorang yang ganas, dia seorang penghujat, dia seorang pembunuh, saudara. Pada waktu Stefanus dirajam oleh batu, Paulus ada di situ, Saulus ada di situ. Masa lalunya buruk. Tetapi dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangnya. Bukan dia hilang ingatan, saudaraku. Tetapi roh itu telah mengubahkan Saulus menjadi baru. Dan akhirnya namanya berubah dari Paulus. Dan roh itu bekerja dalam dirinya. Dalam diri Saulus yang telah berubah menjadi Paulus. Mengarahkan dia kepada apa yang ada di hadapan dia. Yaitu panggilannya yang ada di dalam Yesus. Jadi Saulus yang dulunya kelam hidupnya, yang sepertinya masa depan suram, penghujat, seorang yang ganas, seorang yang jahat sekali, Tuhan
ubahkan dia ketika dia menerima keselamatan. Roh itu bekerja. Roh yang membangkitkan Yesus sekarang bekerja mengubahkan hidupnya. Dan tiba-tiba Saulus dan menjadi Paulus dipakai Tuhan. Dahsyat sekali, saudara. Ya. Dia tulis mungkin minimal 13 buku dalam perjanjian baru, dia yang menulisnya. Dari seorang yang ganas, dari seorang yang jahat, dari seorang yang penghujat, saudara, diubahkan Tuhan. Dan dia membangun gereja mula-mula yang berdampak sampai hari ini ke seluruh dunia, saudara. Dan Tuhan memakai Saulus yang tadinya penghujat masuk ke istana raja untuk melayani di sana, mengabarkan Injil keselamatan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Allah yang sama. Nah, kalau Allah yang sama tinggal di dalam Paulus, Allah yang sama juga tinggal di dalam setiap kita. Masa lalu kita bisa macam-macam. Mungkin kita malu untuk cerita background kamu seperti apa, malu untuk cerita. Ya, mungkin ada yang begini, mungkin ada yang seperti itu. Saya gagal sebagai orang tua, saya gagal sebagai istri, saya memang keluarganya nggak baik-baik saja. Saya datang dari keluarga yang broken home, saya datang dari masa lalu yang kelam. Orang tua saya penjudi, orang tua saya begini dan lain sebagainya. Saya nggak punya masa depan. Tetapi ketika dia menerima Kristus, roh yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam dia. Dan roh itu bekerja sama seperti Paulus. Di dalam Paulus dia bekerja. Mengarahkan kepada panggilan yang ada di dalam Yesus. Makanya apapun masa lalu kita, saudara, selalu ada harapan baru. Berikan dong tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apapun yang saudara alami, meskipun saudara pernah gagal 10 kali, meskipun orang mencap melabel kita apa, orang yang ada di dalam Yesus sanggup mengalami perubahan di dalam hidupnya. Karena roh itu tinggal di dalam dia. Makanya kalau orang cerita, pastor gimana kok bisa jadi pendeta? Saya suka malu, saudaraku. Ceritanya. Sudah pernah bayangin gak? Pastor dulu rambutnya panjang. Pernah gak? Panjang. Terus gini-gini. Jam 11 malam baru bangun. 11 malam. Jam 4 pagi baru balik. Ya. Mabok-mabok. Istri yang, sekarang sudah jadi istri, dulu pacar ya. Dia yang gotongin, saudaraku. Malu kadang-kadang. Kayaknya gak ada layak-laknya. Gak ada turunan pendeta juga. Pendekar ada mungkin ya. Ya. Kayaknya gak cocok ya. Saya punya masa lalu yang gak terlalu baik untuk diceritakan. Tapi ketika terima Yesus, itu Agustus 24 97 pulang ke Indonesia, mengalami baptisan, masuk ke gereja lokal seperti ini, saudara, sebagai jemaat. Tuhan menjadikan baru, dan Roh Kudus bekerja setiap minggu di dalam komsel iClick yang ada, terus bekerja. Puji Tuhan, istri saya yang tadinya dari kepercayaan lain diterima Yesus. Sama-sama kita berjalan bersama, saudara. Sampai hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang mau diceritakan, saudara? Kalau ngomong masa lalu saya. Tuhan baik aja itu. Haleluya, kok jadi curhat sih? Lanjutin ya. Kenapa percaya kebangkitan itu penting, saudaraku? Kenapa? Karena dengan iman kebangkitan kita percaya kemuliaan melebihi penderitaan. Kalau kita percaya Yesus hidup dan bangkit, kita percaya bahwa penderitaan yang kita alamin itu mendatangkan kemuliaan ke depan. Lihat ini, saudara. Dalam Roma 8 ayat 18.
penderitaan di dalam Yesus ya saudara. Sebab aku yakin, kata Paulus, penderitaan zaman sekarang ini nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Jadi orang yang percaya kebangkitan Yesus dan percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup, dia percaya akan hal itu. Dan dia percaya roh itu tinggal di dalam dia. Roh yang sama membangkitkan Yesus tinggal di dalam dia. Dan ketika orang itu percaya saudara, maka apapun penderitaan di dalam dunia ini, mungkin financially, mungkin relationally, secara keluarga, hubungan apapun, kegagalan orang itu saudara, penderitaan apapun yang kita hadapin di dalam Tuhan, dia percaya gak bisa dibandingkan tuh sama kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi dia. Makanya kalau kita baca cerita Paulus, saudara, kadang-kadang ini sungguhan dia ngalami begitu banyak sekali penderitaan, tapi dia tetap kuat, saudaraku. Apa sih kuncinya? Saya bacakan ya, saudara nggak perlu baca, saya bacakan. Dia bilang, saya itu seperti orang gila, dia bilang. Seperti orang gila, berjerih lelah, dalam penjara, didera. Ini penderitaannya dia nih. Disesah, dicambuk saudaraku. Dilempari batu. 3 kali kapal karam. 3 kali saudaraku, gak tanggung-tanggung. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan diancam banjir, diancam penyamun. Diancam orang-orang lain. Di gurun bahaya, di tengah laut bahaya. Ada saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, bekerja berat. Kerap kali sering gak tidur. Lapar. Dahaga, haus. Berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Belum lagi memelihara jemaat sehari-hari. Panjang saudara listnya. Penderitaan Paulus lalu, loh kenapa dia tetap kuat? Karena pandangannya bukan kepada dunia ini. Pandangannya kepada kemuliaan Tuhan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kebangkitan Kristus, Kolose 3 ayat kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Orang-orang yang percaya Yesus sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia memikirkan bukan yang di bumi tetapi perkara-perkara yang di atas. Di mana Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, pandangannya kepada itu. Maka itu setiap penderitaan yang dia alamin, apapun penderitaannya, dia tetap kuat. Karena dia percaya 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan penderitaan ringan. Katakan saya ringan. Ya, yang sekarang ini yang orang hadapin. Dia tahu ini mengerjakan bagi kami kemuliaan. Ini kata yang amat dahsyat saudaraku. Artinya Paulus percayakan hal ini. Dia tahu kalau saya menderita hari ini semuanya gak sia-sia. Semuanya mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Yang kekal melebihi segala-galanya. Jauh lebih Sama-sama 2, 3. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Dia percaya penderitaan apapun yang dia alamin disebutnya ringan yang sementara ini. Dan itu semua gak akan pernah sia-sia. Kenapa? Itu semua akan mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Maka itu jerih payah kita di dalam Tuhan. Ya, kalau orang-orang melayani Tuhan, kalau orang-orang dicemooh di dalam Yesus. Saya tahu dulu ada ke gereja sampai disemprot sama baygon, saudara. Shh. Saya sedang jadi asyar, tapi bukan di sini ya. Ibu itu datang, matanya kok merah, tembem begitu ya. Kenapa ya Bu? Ya. Saya kadang-kadang kalau dulu saya jadi asyir 10 tahun sudah terima orang masuk ke dalam, ya tangannya sakit juga ya. Kalau pakai cincin harus lepas dulu cincinnya. Wow. Dan Roh Kudus kamu tunggu di sini.
Semua kebaktian sudah jalan. Saya buat apa nunggu di sini? Udah nggak ada orang ya. Itu di Geraha Manggala waktu itu. Tiba-tiba ada ibu datang. Matanya merah bengkak begitu, saudaraku. Dan saya baru tahu dia disemprot oleh itu tuh. Mau ke gereja. Ada terjadi keributan di rumah. Tahukah saudara, setiap penderitaan, apapun yang dialami anak-anaknya mengerjakan kemuliaan kekal. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gak ada yang sia-sia, saudara. Tuhan gak memandang sebelah mata orang yang dicemooh, orang dihianati. Pada waktu gereja ICC mula-mula muncul, saudaraku. Wah, habis diomongin. Ya. Ini loh morfinis lah. Itu loh, wah telinga saya ini merah, saudaraku. Pastor juga manusia ya. Ya. Habis diomong-omongin. Tapi semua yang kita alami itu mata kita hanya tertuju kepada Kristus saja. Dan semuanya gak sia-sia. Sudah percaya orang-orang yang melayani pun gak sia-sia. Ya. Firman Tuhan katakan begini. Dalam Matius 10 ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, kata Yesus. Dia tidak akan kehilangan upahnya. Setiap orang yang ada di dalam Yesus yang melayani. Bahkan yang menderita di dalam pergumulannya untuk Kristus. Gak ada yang sia-sia. Setiap kali orang menolong orang lain. Ya. Orang menolong orang lain mungkin lagi ada sakit dan lain sebagainya. Mengunjungi orang. Setiap kali ada orang yang di dalam klik saudara, komsel saudara mendoakan. Gak ada yang sia-sia. Kita pikir semuanya hanya pelayanan dalam muka bumi aja. No. Semuanya mengerjakan kemuliaan apa? Kekal. Setiap kali kita bawa orang ke gereja, setiap kali kita bukain pintu, kita sambut orang masuk ke gereja. Itu semua gak ada sia-sia. Secangkir air saja pun, kata Yesus. Kalau kamu memberikan kepada orang itu karena dia adalah muridku, sesungguhnya dia tidak kehilangan upahnya. Kenapa ada upah? Karena Kristus tinggal di surga. Dan dia katakan dalam 2 Korintus dikatakan ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 10, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Yesus. Semua orang percaya. Karena ada pengadilan yang menanti kita, dan pengadilan itu bukan pengadilan judgment, bukan penghakiman. Pengadilan Kristus adalah pengadilan di mana Yesus memberikan upahnya kepada setiap anak-anaknya. Makanya bersukacitalah orang-orang yang melayani dan yang akan melayani. Boleh kasih semangat dong sama teman-teman yang melayani. Saya dengar ada yang sakit. Saya dengar ada yang setelah ini harus ke rumah sakit. Saya dengar ada yang gak kerja. Bereskan hal-hal yang harus dibereskan. Saya dengar ada yang jam 11-12 malam masih di gereja. Gak ada yang sia-sia, saudara. God is good. Katakan sebelahnya, upahmu besar. Makanya orang yang percaya itu, orang yang percaya kebangkitan Yesus, dia mau investasi, dia pakai hidupnya beda, saudara. Dia pergunakan waktunya berbeda. Waktunya sama-sama 24 jam, tapi dia pergunakannya untuk nanti apa yang berguna, apa yang berdampak dalam kerajaan sorga. Dia bukan menjadi kaya di bumi, tetapi menjadi kaya di sorga. Pakai waktu kita, pakai segala hal yang Tuhan percayakan untuk masa kekekalan. Yang terakhir adalah ini, saudaraku.
Orang yang percaya kebangkitan Kristus dan roh, percaya roh itu tinggal di dalam dirinya. Iman kebangkitan kita menyaksikan kabar keselamatan. Gini saudaraku, saya boleh undang para pemusik datang ke atas. Saudara, orang gini, kalau orang sudah percaya kebangkitan Yesus, mulutnya gak bisa diam. Dia akan cerita. Maria melihat Yesus yang bangkit. Dia tahu kebangkitan Yesus. Dia langsung cerita. Maria Magdalena dalam Yohanes 10:20 ayat 18 dikatakan. Berkata kepada murid-muridnya. Dia tahu kebangkitan Yesus. Dia gak bisa diam. Dia langsung cerita. Aku sudah lihat Tuhan. Aku sudah lihat Tuhan. Gak bisa diam saudaraku. Orang yang telah mengalami percaya kebangkitan Yesus, dia akan terus menyaksikan itu. Thomas yang tadinya ragu dan dia nggak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, begitu Yesus katakan, kamu masukkan tanganmu ke sini. Dan ketika dia percaya Yesus bangkit, saudara, dia menjadi penginjil yang luar biasa. Cerita sejarahnya mengatakan bahwa Thomas pergi sampai sejauh ke India menyampaikan kabar keselamatan karena dia telah melihat, percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Murid-murid yang tadinya ke Emmaus lagi ngomel-ngomel, tiba-tiba bertemu Yesus, lagi makan bareng. Tiba-tiba Yesus hilang, perjamuan hilang. Wah, kaget begitu dia tahu Yesus sudah bangkit. Dia langsung malam itu juga balik ke Yerusalem. Dan dia cerita bahwa Yesus hidup. Orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus akan menyaksikan tentang Yesus. Karena kebangkitan bukan saja akan mengubah hidup orang. Kebangkitan, saya tulis ini, tidak hanya mengubah kehidupan. Kebangkitan akan mengubah kesaksian saudara. Kalau orang percaya kebangkitan, ceritanya dengan kumpul-kumpul ketika dia arisan, ketika dia sedang perjalanan, ceritanya adalah tentang Tuhan hidup dalam dirinya. Saudara akan terdorong untuk menyaksikan apa pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Dimanapun. Sama teman lama, lagi telepon, kemana-mana. Saudara mau menyaksikan bahwa Yesus hidup dalam kita. Bahwa dia gak mati saudara. Makanya setiap kita yang percaya Tuhan Yesus bangkit. Dan roh yang sama tinggal di dalam dia. Yang pertama bisa munculkan tadi. Dia percaya bahwa Allah turut bekerja. Dia gak khawatir lagi. Dia gak sendirian. Dia sudah ada dalam posisi kemenangan. Seated with Christ Jesus. Dan orang yang percaya kebangkitan Yesus, saudara, gak ada batasan lagi masa lalu. Saudara bisa datang hari ini, mungkin pertama kali saudara ke gereja. Mungkin kau dari background atau latar belakang yang sama sekali bukan Kristen. Tapi saudara datang di gereja. Sungguh-sungguh mau percaya Yesus. Masa lalumu akan berubah menjadi masa yang baru, saudara. Dan orang yang percaya roh kebangkitan yang tinggal dalam Yesus, membangkitkan Yesus, tinggal dalam orang itu. Apapun penderitaannya dalam dunia ini, dia percaya semuanya akan mengerjakan kemuliaan. Dan orang yang percaya kebangkitan Kristus, roh yang sama tinggal di dalam dia, dia akan terus. Apa saudaraku? Saksikan. Siapa di sini yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Lambaikan di atas, kiri kanan. Setiap kita. Kita percaya Yesus hidup bukan dari pengalaman, bukan dari perkataan orang. Kita percaya karena kita mengalami Yesus hidup. Kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Ya dan amin. Kita percaya apa yang firman Tuhan katakan betul dan apa yang Tuhan katakan akan terjadi bagi orang yang percaya. Kalau dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang benar, siapa yang percaya katakan amin. Dan itu betul saudaraku. Perampok datang 2 kali ke rumah saya. Masuk ke rumah setiap kamar 3 orang. Mobil di depan nungguin.
Tuhan luputkan, saudara. Dia keluar. Dia pergi kurang lebih 1-2 kilo. Masuk ke rumah orang, dirampok habis-habisan. Besoknya keluar di pikiran rakyat. It is true. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang benar. Berikan tepuk tangan bagi dia. Firman Tuhan benar dan Yesus hidup. Saya pernah setir, bang, terbang 180 km per jam, bang, terbang, saudara. Setir saya udah lepas, setir nggak bisa dipegang. Malaikat Tuhan jagain, berhenti mobil, 10 cm kena trotoar, tapi Tuhan jagain. Firman Tuhan benar, Yesus hidup, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya roh yang sama tinggal dalam saudara. Maka itu saya senang banget hari ini. Kenapa? Karena teman-teman begitu, memang tahu begitu capek ya. Tapi bersuka cita betul, celebrating, merayakan kebaikan Tuhan. Dan saya pikir perayaan Paskah harusnya menjadi perayaan yang begitu meriah. Karena sungguh-sungguh karena kita sudah ditempatkan dalam posisi sebagai orang-orang yang menang karena Kristus. Maka itu saudara, saya nggak tahu keadaan saudara apa. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dan kau merasa sendiri. Saya mau katakan Tuhan turut bekerja untuk kebaikanmu. Sekarang ini, sebelum saudara menyadarinya, sama seperti hamba daripada Abraham, dia doa supaya Tuhan kasih pasangan untuk anaknya Abraham, yaitu Ishak. Begitu sebelum doa, belum selesai bicara, Ribka muncul, saudara. Allah sudah bekerja. Dan saya percaya hal yang sama bisa terjadi. Pergumulan saudara hari ini mungkin saudara sedang mumet-mumetnya. Ya, gak tahu jalan keluar. Hey, I have good news for you. Tuhan sudah bekerja bagimu. Pintu-pintu yang tadinya tertutup sudah terbuka bagimu. Dan Tuhan akan nyatakan kemuliaannya kalau kau percaya ini. In the name of Jesus. Bagi setiap saudara yang menderita, bergumul, melayani dan lain sebagainya. Jangan menyerah, saudaraku. Melayani di ladang Tuhan. Tuhan masih punya rancangan yang besar bagi kita. Amin. Dan satu hal, kenapa kita begini-beginian? Saya tahu tante ini pasti capek ya. Apalagi tante usia berapa tante? 74. Saudara yang choir seperti ini nggak langsung tiba-tiba, oke, maju ke depan. Enggak. Ini berlatihan berkali-kali. Spend waktu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Boleh tepuk tangan dong untuk tantenya. Sudah tahu kenapa kita susah-susah? Seorang dokter, saudaraku. Punya profesi, punya kesibukan segudang. Kenapa melayani? Kamu pengusaha juga. Di background ini mereka semua punya background yang masing-masing sibuk, saudaraku. Tapi yet kenapa kita mau berjerih payah di ladang Tuhan? Karena kita tahu satu hal, penderitaan adalah kemuliaan nantinya. And one thing we must understand. We do all this. Kita lakukan ini semua karena Yesus sayang sama kita. Nah, tadi pagi saya sedang pujian, worship. Tapi ketika anak-anak kecil nyanyikan lagu itu tadi ya, Jesus love me, yes I know. Wow, itu hadirat Tuhan turun. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, this is the reason why. Kita bukan mencari kesibukan, saudaraku.
Kita bukan ada orang yang gak ada kerjaan. Kita ada di sini karena Yesus sayang sama kita. Dan ketika nyanyi anak-anak itu, Jesus loves me, yes I know. Dari mana kita tahu? For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He's strong. Saya mau nyanyikan lagu ini, boleh ya? Ini memang tadi off script tapi ya, gak apa-apa ya. Saya minta izin dulu tadi pagi sudah, supaya saya gak dilempari. Dan saya percaya yang lemah akan dikuatkan. Saudara akan merasakan satu kemuliaan Tuhan yang gak pernah kau alami sebelumnya. And I ask this, Father, in Jesus' name. Nyatakan pribadimu Tuhan. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. There are weak and but He's strong. Siap saudara? Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Perpejamkan mata kita. Yes, Jesus loves me. Bible tells me. Sekali lagi, yes, Jesus loves me. 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 The Bible tells me so. That's what the Bible says. The Bible says Jesus loves us. Kita mengasihi karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Percaya kepada Dia yang hidup. Kita nggak gentar ya. Gentar sebab ku tahu siapa yang pegang. Dia pegang hari esok. Hidup jadi. Yuk nyanyi dengan segenap hati kita. Hidup sebab Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia gentar. Oh Rabaya Shana Rabu Yes. Ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi
Mari sorakan. Haleluya. Nyatakan dengan imanmu sebab Dia hidup. Ya, Amin. Ada jaminan untuk hari esokmu. ada. Mari lambaikan tangan kita. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi Dia hidup. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau hidup dan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari pejamkan mata saudara di tempat ini. Kalau ada di antara kita yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertama kali bahkan engkau ragu akan keselamatan, ini adalah kesempatan saudara pindah dari maut masuk ke dalam kehidupan, dari yang jauh menjadi dekat dengan Yesus. Kalau engkau itu pertama kali terima Yesus, mau terima Tuhan Yesus, saya mau berdoa di tempat saudara berdiri. Pada hitungan ketiga, taruh tangan kanan saudara di dada. 1, 2, dan 3. Puji Tuhan. Di belakang sana banyak, di kiri kanan ada. Yang pertama kali terima Tuhan Yesus, ataupun yang masih ragu terima keselamatan saudara saat ini. Mari kita berdoa sama-sama. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, mulut mengaku firman Tuhan engkau diselamatkan. Mari katakan dengan saya. Setiap kita juga bisa bantu ini. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi saya percaya engkau telah mati di kayu salib untuk menembus dosaku. Dan kau bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus, aku mengundang kau masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Sekarang ini aku adalah ciptaan yang baru, dan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Praise the Lord. Mari kita angkat kedua tangan kita dan buka hati dan terima berkat. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan cinta dengan cinta yang kekal sama setiap kita. Your life will never and ever be the same from now on. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati saudara sanggup mengubah hidupmu. Sampai Maranatha, dia Yesus datang kedua kali, bukan sampai selama-lamanya. Diberkatilah dan terima berkat ini, jadilah berkat. In the name of Jesus. Everyone say amin. Puji Tuhan. Katakan kiri kanannya, selamat hari Paskah. Dan sampai jumpa minggu depan. Pastor Kenny Go dari JPCC minggu depan 2 kali ibadah akan melayani di tempat ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.